Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sahara dengan NIM 2013000106. Saya dari kelas Sistem Informasi BPAGI. Pada video ini saya akan membahas tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Mata kuliah Teori Perilaku dan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nofrita Elizabeth Sianturi, Eskom MSN. Pokok bahasan yang akan saya bahas sebagai berikut. Di sini saya memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian perilaku dalam organisasi, yang kedua pembagian kelompok, yang ketiga tahapan perkembangan organisasi, dan yang terakhir adalah manfaat kelompok dalam organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku adalah aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungan yang dapat diamati. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi saling bergantung dan bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama guna mewujudkan tujuan organisasi bersama yang telah disepakati. Pengertian perilaku kelompok dalam organisasi sendiri adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, pembagian kelompok. Pembagian kelompok terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tipenya. Yang pertama, berdasarkan alasan pembentukannya. Ada kelompok formal dan kelompok informal. Yang kedua, berdasarkan tingkat prestasinya. Ada kelompok pseudo, kelompok tradisional, kelompok efektif, dan kelompok prestasi tinggi. Yang terakhir, berdasarkan interaksinya, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya, yang ketiga, tahapan perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok melalui berbagai tahapan yang dinamakan dengan The Five Stage Group Development Model. Yang pertama adalah pembentukan atau forming, yang kedua pancaroba atau keributan ataupun storming, yang ketiga penormaan ataupun norming, pelaksanaan ataupun performing, dan penundaan ataupun adjourning. Yang pertama, pembentukan ataupun forming. Pada tahapan ini mulai diletakkannya pola dasar perilaku kelompok. Tahap ini terdiri dari dua fase. Fase yang pertama, ketika orang mulai bergabung, dan fase kedua dimulai yaitu mendefinisikan tujuan struktur dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, pancaroba ataupun keributan ataupun storming. Di tahap ini akan terjadi konflik intrakelompok akibat perselisihan siapa yang berhak mengontrol ataupun mengawasi kelompok dan apa yang harus dilakukan oleh kelompok ini. Yang ketiga, penormaan ataupun norming. Setelah konflik intrakelompok selesai, akan mendorong terbentuknya aturan dan tata tertib. Tahap ini merupakan tahap di mana hubungan akrab mulai terjalin dan kelompok mulai menyatu. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok mulai solid dan telah mensimulasikan harapan mereka dan menerima serangkaian norma yang ditetapkan dalam kelompok. Yang keempat, pelaksanaan ataupun performing. Ini merupakan tahapan akhir dari perkembangan kelompok kerja yang permanen. Akan tetapi, untuk kelompok yang bersifat temporer seperti tim proyek, satuan tugas, atau kelompok sejenis yang memiliki tugas yang terbatas, tahap finalnya adalah penundaan atau adjourning. Yang kelima, penundaan atau adjourning. Tahapan ini merepresentasikan akhir dari sebuah kelompok. Bagaimanapun, untuk tim dengan tugas khusus saat tujuan telah tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi yang baru. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah manfaat kelompok dalam organisasi. Manfaat kelompok dalam organisasi yang pertama, untuk memunculkan dan mengembangkan gagasan, yaitu dalam sebuah organisasi membutuhkan banyak gagasan atau pendapat dari beberapa anggota untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang kedua, sebagai pelaksana tugas yang majemuk dan saling bergantung, di mana beberapa tugas di dalam organisasi tidak dapat dilaksanakan secara perorangan, melainkan membutuhkan bantuan ataupun bergantung kepada anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, untuk memberikan dorongan dan semangat. Jika di dalam organisasi terdapat seseorang yang merasa putus asa, maka tugas anggota kelompok lainnya adalah memberi semangat ataupun bantuan lainnya agar orang tersebut mampu bangkit kembali. Yang keempat,
adalah sebagai mekanisme pemecahan masalah. Jika masalahnya memerlukan pengolahan yang majemuk, interaksi antara para anggota yang memiliki informasi yang berbeda, pertimbangan cermat dari alternatif penjelasannya, maka pemecahan masalah secara kelompok akan memberikan penyelesaian yang paling baik. Yang kelima, untuk meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah yang potensial, di mana organisasi menyediakan tempat di mana anggotanya dapat menyampaikan ide-ide dan pendapat, meninjau masalah yang mereka hadapi, menumbuhkan pengalaman baru, dan mengembangkan pendekatan baru. Saya rasa sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.